Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini rasanya satu hal yang penuh dengan kehormatan kita berjumpa dengan seragam mayoritasnya. Apakah semuanya pegawai tenaga kesehatan atau juga birokrat atau juga ada dari komunitas kader ada? Ada ya? Oke. Jadi berarti kalau ibu-ibu kader tidak berseragam ya, tapi lebih dari seragam kesatuan geraknya. Ya. Baik, mungkin saya bisa dibantu kali ya untuk slide mungkin supaya Bapak Ibu bisa melihat layar ya. Oke, kelihatan. Mungkin di full slide, bisa kan? Ya. Oh iya, ini karena dia PDF ya. Ini sudah di-download kan? Kalau ini dia bisa. Oke, baik. Kita ke layar berikutnya saja. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Vita selaku moderator. Tetapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, karena kita akan bicara tentang kebijakan. Nah, saya erat kaitannya kebetulan dua aktivitas saya, pertama sebagai Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, sama juga Wakil Ketua Country Coordinating Mechanism Global Fund Indonesia. Jadi ini yang banyak berurusan dengan bidang kesehatan dan implementasi kebijakan di puskesmas, di dinas dan lain-lain di seluruh Indonesia. Slide. Nah, Bapak Ibu kita awali begini. Bapak Ibu, kita sekarang sebagai orang kota atau orang daerah nih? Kota. Sekarang ya, orang Jakarta itu orang daerah atau orang kota? Orang kota sih, tapi bukan ibu kota ya. Masih ibu kota. Orang kota Jakarta, tapi bukan orang ibu kota lagi. Ibu kota kita geser kemana? Nusantara. Nah, IKN nih. Kalau kita lihat kotak tuh posisi IKN itu di sini nih. Oke, kelihatan. Ada di Pulau Kalimantan, wilayah dari Kalimantan Timur. Nah, ini kira-kira di titik ini dia bos. Nah, kalau kita lihat titik ini, berarti negara kita yang tadinya ibu kota di Jakarta bergeser jauh ke tengah, dan ini menjadi tengah dari 514 kabupaten kota, 38 provinsi, 17.000 pulau, lebih dari 282 juta manusia Indonesia. Jadi yang diurus Presiden Prabowo yang sekarang transisi pemerintahan itu 282 juta lebih manusia dengan 514 kabupaten kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Luas atau tidak luas ya? Jadi kita membayangkan Jakarta saja sudah sedemikian besar, apalagi Indonesia. Nah, kita disatukan oleh tanah air, bahasa dan bangsa. Jadi bahasanya satu, bahasa Indonesia, bangsanya satu, bangsa Indonesia, dan tanah airnya satu. Tanah air Indonesia ini amanat Sumpah Pemuda ya, dari para pendiri bangsa kita. Nah, kenapa ini penting? Saya sampaikan sebagai awalan, karena kita akan bicara kebijakan kesehatan yang menyangkut seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya untuk kita yang ada di kota besar saja, tetapi seluruhnya. Slide berikutnya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, di sini nggak ada yang milenial lagi ya? Nggak ada ya? Kita generasi sebelum milenial, disebut generasi apa tuh? Generasi apa sebelum milenial? Baby boomers. Jadi ada generasi baby boomers, milenial, generasi post milenial, Z, post generasi Z. Nah, sekarang ini sebenarnya post generasi Z nih, anak-anak kita yang baru nih. Jadi beda sekali zamannya. Mari kita lihat perjalanan bersama nih peradaban kita. Bapak Ibu, dulu sebelum milenium, manusia
manusia itu hidupnya berburu. Nah, ini namanya hidup berburu, coexistence with nature. Jadi hidup tergantung dari alam. Kalau lapar tinggal petik buah di pohon. Kalau mau makan susu tinggal diperah dari sapi atau kambing. Kalau kita ingin makan daging tinggal berburu. Kalau kita ingin makan tinggal cari di kebun dan hutan. Itu zaman sebelum Masehi, kurang lebih 13 abad sebelum Masehi, beyond century. Tetapi setelah itu semakin maju dan cerdas manusia, muncullah yang disebut agrarian society. Zaman manusia bercocok tanam. Pertama kali orang mengenal sawah dan ladang, akhirnya menanam padi, tumbuh padi, tanam jagung, tumbuh jagung, hasilnya buat makan. Mulailah ada pemukiman, jadi statis. Waktu zaman berburu, manusia itu seliweran, keliling dunia, cari buruan, cari makanan, tangkapan. Tapi begitu agrarian society, manusia menetap tinggal di satu tempat dengan cara bertani atau bercocok tanam. Tetapi peradaban terus berkembang. Puncaknya di pertengahan milenium kedua yang disebut dengan abad pertengahan antara 1500-an sampai 1600-an Masehi, dikenal dengan invention of the steam industrial society. Ditemukannya mesin-mesin uap, muncul kereta api tetapi kereta uap, muncul pabrik-pabrik tetapi dengan mesin uap. Biasanya dipakainya batu bara, bahan bakar, asapnya mengepul kemana-mana. Tetapi dengan ditemukannya mesin, kereta api, pabrikasi uap, mesin uap, muncul industri. Orang sudah mengenal alat-alat seperti piring, garpu, sendok, apa tuh, setrika yang batu bara tuh. Ibu-ibu ada yang ngalamin nggak masa kecil setrika tapi pakai arang, ya? Itu juga masih ya peralihan. Zaman kita kecil ya masih peralihan. Tetapi itu konsekuensi ditemukannya industrial society. Zaman terus berjalan. Awal abad ke-20 tahun 1900-an awal muncullah yang kita sebut information society. Zaman orang bertebaran informasi. Tandanya yang paling pokok adalah telekomunikasi. Muncullah telepon, telegram, belakangan ditemukan internet. Bapak Ibu sekalian yang di ini apa namanya yang di tangan Ibu? Handphone. Ya, handphone. Yakin betul? Itu namanya handphone. Ini namanya smartphone. Bapak Ibu jangan salah ya, handphone udah lewat, udah kan ada handphone. Ini namanya smartphone. Kenapa dinamakan smartphone? Coba kita remind lagi. Telepon, pertama kali istilah telepon itu kalau di pinggir jalan yang pakai koin itu loh. Telepon umum. Pernah ya? Cepean 50 rupiah. Udah gitu kalau mahasiswa dulu dipakai hati. Udah masuk print tarik lagi supaya masih bisa telepon berulang lagi. Maka dihajar itu telepon pinggir jalan supaya keluar duit terus masukin lagi. Dulu kalau di rumah pasti ada telepon. Tapi kalau yang umum ada namanya wartel dulu ya. Ingat ya, wartel, warung telepon. Jadi bisnis tuh. Ada SLJ, ada SLCC, ada lokal, ada inter. Mahal, antri di wartel. Itu zaman telepon. Tapi perlahan berkembang. Telepon tidak lagi statis, tetapi bahkan ada namanya pager. Tapi pun ada yang menggunakan pager kan? Ya, tahun 97, 98, 99 kurang lebih. Tapi baru-baru ini orang pakai pager di Libanon, terus dilancarkan sama Israel. Tuh, Libanon mundur 25 tahun masih pakai pager. Sementara kita lebih dari 25 tahun yang lalu sudah selesai pager. Pager itu tring tring tring, begitu bunyinya, sekarang dikirim, lusa sampainya, gitu ya. Nah, setelah zaman pager muncul zaman handphone. Baru kita mulai zaman handphone tahun 99 2000-an. Ingat ya, apa merek handphone yang agak diingat? Nokia, Siemens, Ericsson,
Motorola, apa lagi? Sony ya. Terus apa lagi? Sony Ericsson, belakangan Asia macam gitu ya. Tandanya ibu-ibu sebelah kiri nggak mengalami handphone ya, sebelah kanan yang punya handphone. Ada yang paling keren tuh, namanya handphone Nokia 6250. Ada yang modelnya macam pisang, pisang. Terus ada antenanya kecil, kalau masukin di kantong jalannya rada begini. Itu zaman mahasiswa dulu, tahun 2000 keren banget ya. Tapi dulu namanya handphone, ngetik SMS saja pakai putus-putus, YTH, PSB, KM, singkat semua kan? Hemat pulsa. Kalau mau nelpon pakai miss call, gratis kan? Miss call tuh 5 detik gratis. Lu di mana? Tek mati. Jawabnya, gua di sini. Tek mati. Saking irit pulsa, miss call masih gratisan. Itu handphone. Berkembang handphone sampai muncul, makin handphone tuh makin kecil makin mahal kan ya dulu ya. Iya kan? Benar kan? Makin kecil kartunya itu mahal loh, ratusan ribu. Makin kecil makin mahal. Selepas handphone muncullah yang namanya BlackBerry. Ada yang mengalami? BlackBerry nggak lama, 3 tahun bertahan. Kelibes platformnya dengan WhatsApp, muncullah yang namanya smartphone, basisnya Android, mengakses dunia hitungan detik dan menit. Hus. Canggih bukan? Makin canggih kan? Makin canggih, makin luar biasa. Canggih tak terkira. Satu smartphone ini mengosongkan satu isi tas. Oke. Dulu kalau mahasiswa tahun 2000-an ke kampus misalnya, di dalam tasnya itu ada kalkulator untuk SPSS, kalkulator khusus, ada earphone atau Walkman, betul ya, ada kamera pocket kamera digital. Ini kita flashback 2000-an, ya. Kemudian ada notebook yang udah mulai ketika modern. Ada lagi macam-macam beragam nih di dalam tas. Semua terganti dengan smartphone. Satu genggaman seluruh fungsi. Tidak waktu lagi itu warna-warni tadi untuk dengerin musik, untuk main game board. Masih ingat ya, game board? Itu juga ada di dalam tas dulu. Tapi sekarang tidak ada lagi karena kecanggihan smartphone. Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Bapak Ibu udah canggih banget nggak smartphone? Berhenti tidak teknologi ini? Berhenti tidak? Tidak. 20 tahun sebelumnya kita membayangkan nggak akan ada handphone zaman masih telepon? Zaman handphone kita bayangkan nggak akan ada smartphone? Nggak ya? Bapak Ibu, bayangkan 10-20 tahun ke depan. We are now facing super smart society. Sekarang kita ada transisi dari information society to be and will be super smart society. Hanya berjalan 10 tahun dari sekarang. Maksimal 20 tahun kita akan lihat kemana. Sekarang kita ada di tangan adalah smartphone. Nanti kita akan punya namanya superphone. Kebayang gak superphone macam mana? Kecepatan ini aja bisa kita akses. Wow. Apa tadi? Internet, browsing, telepon, video call, semua ada di smartphone. Terus bagaimana superphone? Bapak Ibu, smartphone masih touchscreen, betul ya? Nanti 10 tahun ke depan untouchable. Untouchable. Tidak perlu lagi touchscreen. Mungkin dari lirikan mata, kedipan mata itu berwarna. Sekali kedip, tek, 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 sampai kedipan punya mana? Ya, sekarang aja dari voice note bisa menjadi notes, betul ya? Voice note menjadi note. Jadi tanpa sentuhan. Nanti klik lirikan, mungkin based on glasses, kacamata, based on hand watch, arloji atau jam tangan, apalagi. Jadi mungkin dari bros, ibu-ibu sekalian, bros yang ada di sini, ada bros.
Terus bus, cuma tolong dong tongkat sini, janjian jemput nih. Jadi basisnya AI, artificial intelligence, big data, itu super phone, untouchable. Bayangkan dulu belum kelihatan macam mana. Nah, lantas kita hidup di tengah masyarakat pasti ada perubahan. Bapak Ibu dulu tahu nggak yang namanya Gojek yang sekarang kita pesan online itu nggak ada aturan yang menaungi. Pernah nggak mendengar ada demo ojek pangkalan gara-gara protes ojek online? Pernah nggak melihat demo taksi tambakan gara-gara muncul taksi online? Karena apa? Dahulu dan lebih cepat ada fasilitas ketimbang aturan atau regulasi yang menaungi. Bapak Ibu, dulu orang protes, kok bisa ada motor plat hitam datang jemput kita depan rumah? Bapaknya dijemput dari depan rumah dengan harga yang fix, jarak yang sudah ditentukan, wangi orangnya, helmnya baru, ada pelindung dan salamnya sopan. Betul ya? Awal-awal kan begitu ya. Sekarang kagak ya. Kayaknya udah pondok sami mawon. Nah, orang berdemo gara-gara tidak ada aturan. Bukan kendaraan yang berplat kuning. Nah, sekarang di dunia kesehatan, di bidang layanan kesehatan dan juga orientasi kesehatan masyarakat kita terjadi perubahan. Masyarakat sekarang ini bisa semua melalui internet informasi, ya, melalui smartphone. Ada, Bapak Ibu pernah dengar istilah telemedicine? Bisa ya? Bisa nggak konsultasi dengan dokter jarak jauh sekarang? Dengan bidan di puskesmas jarak jauh? Dengan apotik jarak jauh diantar? Namanya telefarmasi, telemedicine, teleelektrokardiografi, konsultasi untuk dietitian, makanan bergizi, telenutrien namanya. Semua berawal tele, semoga tidak bertele-tele. Ya, jadi kalau nah, sekarang yang kita bahas adalah implementasi kebijakan baru. Bapak Ibu, di masyarakat ada berapa yang disebut dengan UKB? Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat apa aja coba? Posyandu, terus? Posbindo. Yang dulu apa? Posyandu, Posbindo, Pos lansia, remaja, apa lagi? Poskestren, Poskesdes, apa lagi? Polindes dulu ya. Polindes yang paling keren dulu ya. Apa lagi? Poskestren, Poskesdes, pokoknya semua yang berawalan pos deh, kecuali Poskamling. Ya, kecuali Poskamling. Hampir semua yang berawalan pos itu urusan UKBM, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Nah, kita akan melihat ada perubahan yang signifikan sekarang ini. Slide sebelum ini, selanjutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada agenda safety. Bapak Ibu tahu kan kesehatan itu tidak lagi sama. Rumah sakit, kita bayangkan rumah sakit zaman old dengan zaman now. Bapak Ibu mundur 20 tahun yang lalu, rumah sakit warnanya apa? Putih. Dokter, perawat, bidan semua berbaju berseragam warna putih. Oke. Rumah sakit antar gedung dihubungkan dengan lorong yang disebut dengan bangsal, panjang-panjang, lebar-lebar, betul kan? Betul. Aromanya aroma apa? Obat. Karbol. Coba bayangkan itu di flashback 20 tahun yang lalu rumah sakit. Semua perawat juga ikutan berbaju putih. Mungkin di saat ini tinggal Snelly dokter saja yang berbaju berwarna putih. Yang lainnya udah berangkat. Sekarang coba bandingkan. Look at the new character of hospital. Rumah sakit mana yang terdekat di sini?
Rumah sakit sekarang ini dikenal dengan butik hospital. Depannya belum tentu tanpa rumah sakit, tampaknya bisa mall. Bisa nggak ada coffee corner di rumah sakit? Bisa nggak ada pojok butik di rumah sakit? Bisa. Warnanya putih nggak? Nggak selalu. Bahkan dokter saja jarang yang gunakan smiley putihnya sekarang. Benar nggak? Betul. Aromanya caramel apa kopi atau vanilla? Bergeser semua. Paradigma rumah sakit berubah. Dulu di rumah sakit semua layanan terintegrasi. Orang kalau konsultasi di rumah sakit, kalau mau berobat dirawat di rumah sakit, minor major surgery atau operasi di rumah sakit, laboratorium di rumah sakit, radiologi di rumah sakit, beli obat di rumah sakit, makan yang bergizi di rumah sakit, semuanya ada di rumah sakit. Sekarang kita uji ya, Bapak Ibu sekalian, kita uji. Apakah laboratorium ada yang di luar rumah sakit? Banyak. 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 Apakah farmasi ada yang di luar rumah sakit? Banyak. Oke. Praktek mandiri di luar rumah sakit? Banyak. Praktek subspesialis ada nggak di luar rumah sakit? Banyak. Oke. Ada nggak untuk pemeriksaan foto ronsen di luar rumah sakit? Laboratorium di luar rumah sakit? Unit transfusi darah di luar rumah sakit? Ada. Semuanya move out from hospital menjadi FKTP namanya, fasilitas kesehatan tingkat primer. Puskesmas itu, Bapak Ibu angkat tangan yang di puskesmas. Yang di puskesmas. Oke. Puskesmas secara paradigma pusat kesehatan masyarakat. Orientasinya pada 4 hal. Nih, basic filosofi dari puskesmas. Pertama adalah health protection, melindungi orang sehat agar tetap Sehat. Orang sehat menjadi lebih produktif. Itu pertama. Jadi jangan sampai orang udah sehat terganggu kesehatan. Itu namanya health protection. Yang kedua, disease prevention, mencegah orang jatuh sakit. Itu sebab ada istilah screening kesehatan dasar. Screening kesehatan dasar yang paling optimal itu pada 2 hal, 2 resiko. Ada resiko hipertensi dan resiko diabetes. Karena 2 ini kalau tidak terkendali akan menyebabkan penyakit dan gangguan kesehatan yang parah yang kita kenal dengan non-communicable disease, dan pada akhirnya bisa jadi kasus yang katastrofik. Dan inilah yang akan dirujuk ke rumah sakit. Tetapi kalau terkendali dan terdeteksi di puskesmas, ini namanya disease prevention. Oke, yang ketiga, puskesmas bersama jajarannya fokus on improve quality of life. Namanya meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan lingkungan hidup. Itu sebabnya puskesmas punya jejaring namanya Pusduk, punya binaan UKBM, semua yang pos-pos tadi, dan punya jejaring untuk kapabilitas ketahanan masyarakat. Itu namanya pusat kesehatan masyarakat. Jadi bukan kapitasi pengobatan saja, dan bahkan kapitasi pengobatan bukan tujuan dibentuknya puskesmas. Tapi sekarang kita banyak di aspek itu ya, kebijakan. Nah sekarang kebijakan kita akan berubah lagi. Nah jadi karena situasi berubah, maka semua bentuk kebijakan agenda settingnya berubah. Agenda kebijakan berubah, rumusannya berubah, pelaksanaannya berubah, monefnya berubah, terjadi perubahan kebijakan, dan akan dievaluasi secara terus menerus apakah kebijakan itu dilanjut atau diputus. Slide berikutnya, ini siklus kebijakan. Nah, lanjut saja slide lagi. Slide berikutnya. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita bicara ada yang disebut dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bapak Ibu, kalau yang namanya di puskesmas, orang yang hadir di puskesmas kemudian bersama kader di jejaring UKBM itu orang-orang yang cepat masuk surga.
Ini bukan saya yang ini ya, nanti ini bukan kata Hermawan, ini kata Tuhan. Nah, uraiannya nanti sebentar. Yang paling penting karena komunikasi untuk kebaikan, menggunakan sumber daya untuk kebaikan, ada pembagian peran atau disposisi dan struktur birokrasi untuk kebaikan, mengimplementasikan kebijakan. Apa kebijakannya? Setelah ini nanti kita lihat slide berikutnya. Nah, kira-kira beginilah kebijakan. Bapak Ibu, sekarang ini ada yang namanya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024. Udah ada yang dapat kutipannya? Sudah ya? Kalau ibu-ibu di Puskesmas tenaga kesehatan mungkin sudah. Ibu-ibu kader sudah tahu belum? Ada peraturan tentang posyandu yang baru. Ya, peraturannya bukan dari Menteri Kesehatan, dari Menteri Dalam Negeri, Permendagri nomor 13 tahun 2024. Kira-kira begini cara berpikirnya. Presiden berganti, ya, maunya ke depan seluruh desa dan kelurahan di Indonesia kuat menjadi garda terdepan untuk kesehatan masyarakat, bukan hanya oleh tenaga kesehatan di puskesmas atau puskes. Ya, jadi negara, pemerintah ingin desa dan kelurahan seluruh Indonesia menjadi garda terdepan, bukan hanya oleh tenaga kesehatan. Itu adalah isu kebijakannya. Agenda kebijakannya adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang paling pokok di kelurahan atau desa dengan munculnya undang-undang peraturan tentang posyandu. Ini tahapannya, muncullah kebijakannya. Sekarang akan dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah, oleh publik masyarakat, oleh publik, oleh kader, oleh perwakilan masyarakat, oleh pemerintah, oleh dinas, oleh puskesmas, sampai kepada pustu. Bisa atau tidak dilaksanakan, sampai pertanggungjawaban terhadap publik harus clear. Apa yang menjadi isu dari posyandu ini? Kita lihat slide berikutnya. Nah, sasarannya adalah merubah masyarakat yang sehat tetap sehat, yang sakit menjadi sehat, yang produktif lebih produktif lagi, dan yang sehat tercegah dari gangguan penyakit. Slide. Oke, lanjut. Nah, kuncinya di sini, Bapak Ibu sekalian. Kebijakan ini kita harus buat semacam komitmen dahulu, karena kita ingin bagaimana strategi agar kebijakan yang baru ini diterima oleh masyarakat, oleh juga tenaga kesehatan, dan dilaksanakan secara bersama untuk kesehatan masyarakat. Kita ingin nggak masyarakat kita menjadi lebih baik? Ibu-ibu ingin ya? Kita ingin nggak agar seluruh tenaga profesional kompak? Tidak hanya tenaga kesehatan. Apa ada yang dari Kesra di sini? Bapak Ibu? Ada ya? Dari Kesra yang non nakes ada? Oh, ada nih. Jadi ini lintas program ya, Bu ya. Oke. Selama ini kita ambil contoh, posyandu itu identik dengan kesehatan ya. Identik. Padahal posyandu itu bukan hanya urusan kesehatan, Bu. Betul ya? Nah, ini akan lebih dahsyat lagi kita lihat dengan peraturan yang baru. Nah, posyandu itu semua urusan diurus. Orang berantem suami istri yang urus posyandu loh. Bukan hanya untuk penimbangan, bukan untuk penyuluhan kesehatan, bukan untuk vaksinasi atau imunisasi, bukan hanya itu. Nah, cuman kita harus tahu yang namanya bagaimana mempengaruhi orang. Ini namanya tetap tadi sebelum cuma agar mampu kenal ya, how to influence others. Bagaimana mempengaruhi orang lain, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. How to influence others. Bagaimana mempengaruhi orang lain? Kita harus tahu dulu posisi kita. Our position. Dalam ilmu perubahan perilaku, cara untuk mempengaruhi orang. Think strategically, berpikir strategik, but act opportunistically.
Jadi berpikir strategis tetapi melaksanakannya oportunis namanya. Begitu ada peluang, laksanakan. Ini mirip-mirip kalau orang lagi politik. Orang kalau lagi naik daun, saat itulah orang mencalonkan dirinya jadi pemimpin. Kalau udah lewat waktunya, nggak bakalan bisa. Jadi jangan lewatkan kesempatan. Nah, cara berpikir strategik itu memanfaatkan kesempatan dikala kita punya kekuatan. Nah, itulah yang namanya think strategically but act opportunistically. Yang kedua, perspektif. Jadi kadang-kala dalam dunia kebijakan itu apa yang sudah di atas meja belum tentu bisa terlaksana. Kadang kita membutuhkan persiapan sebelum tanda tangan di atas meja. Kebijakan, keputusan seorang kepala dinas menandatangani kebijakan itu seharusnya menyelesaikan dulu hubungan sebelum ditandatangani. Orang Bapak Ibu sebelum akad nikah itu lamaran diterima atau ditolak dipastikan dulu bagi tidak? Iya loh. Masa iya tiba-tiba mengundang orang mau nikah, belum tentu dua pasangan calon pengantin saling suka. Betul? Pasti ada proses khitbah, ada proses lamaran. Lamaran diterima atau ditolak menentukan menikah atau tidak. Betul? Oke, itu namanya perspektif yang harus kita dapat dalam kebijakan. Jadi kebijakan ini sebelum kita laksanakan sebagai program, kita tahu dulu kira-kira masyarakat ini nolak apa enggak sih. Zaman COVID kita minta semua orang divaksinasi, betul? Kira-kira sebelum kita mau dapat vaksin terus nusuk orang dengan poin untuk divaksin, tahu nggak kita ini bakalan diterima atau dilempar orang? Orang-orang pada mau divaksin atau kagak? Harus tahu dulu ya psikologi publiknya. Walaupun kebijakan vaksinasinya sudah ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai positioning dan juga proses selama kebijakan kesehatan bergulir. Nah, ini adalah how to influence other, cara kita mempengaruhi orang lain. Slide berikutnya. Oke, sekarang kuncinya buat kita semua Bapak Ibu, ada komunikasi yang sifatnya interprofesional antara institusi, antara nakes, dan antara masyarakat dengan kader. Namanya komunikasi yang produktif, yang inovatif. Selamat datang Bapak. Oke, Bapak Ibu, ini kita ingin merubah perilaku masyarakat. Betul tidak kita ingin merubah perilaku masyarakat? Setuju? Kalau setuju, kita harus konsep dulu. Slide sebelum ini tadi. Ya, oke. Kita semua sebagai birokrat, sebagai nakes, sebagai kader, ini harus punya kesiapan, bukan kesiapan, kesiapan. Jadi kalau saya tanya, are you ready? Jawabannya siap, bukan siap ya. Coba cek begini. Cek. Are you ready? Siap. Oke, begitu ya. Jadi bukan siap. Siap ini punya makna. Kalau kita ingin merubah keadaan karena ada perubahan kebijakan, pertama tadi ya, strategi Permendagri tadi ya 13 November 2024 tentang Puskesmas, Bapak Ibu harus siap. Apa itu siap? Komunikatif, inovatif, atraktif, dan produktif. Are you ready guys? Siap. Okay, good. Nah, ini bukan sekedar kata. Tidak mungkin kita melaksanakan sesuatu tanpa kemampuan berkomunikasi, tanpa memiliki inovasi, atraksi itu bergerak ya Bapak Ibu, mau berjalan, bekerja, berusaha, dan produktif, ada hasilnya. Ini yang kita sebut dengan CIA. Oke, slide berikut. Next slide. Oke, nah inilah yang tadi kita bahas. Bapak Ibu, dulu tadi kita balikan ke Posyandu ya. Posyandu itu punya regulasi lama ya. Permendagri 19/2011 tadinya. Sekarang diperbaharui dengan Permendagri nomor 13, nanti beliau dari Dagri yang akan bicara.
buat kita di bidang kesehatan, peraturan yang baru 2024 ini akan memperluas peran posyandu. Jadi posyandu yang tadi memang bukan urusan kesehatan, semakin lebar urusannya, tidak lagi hanya urusan kesehatan. Jadi regulasi itu banyak ragamnya. Ada yang disebut sebagai kebijakan atau regulasi, ada yang disebut sebagai petunjuk atau guidance, ada practices atau tata laksana, ada standar atau indikator, ada rules, aturan, ada regulation, ada compliance. Ini macam-macam makna yang beda-beda juga implikasinya. Nah, yang kita bicarakan ini adalah guidance pada akhirnya. Jadi Permenkes yang akan ditindaklanjuti secara teknis. Slide berikutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu, coba bayangkan, saya kutip saja di dalam Permendagri 13 2024 ini tentang posyandu, ada 6 bidang yang akan menjadi orientasi posyandu. Berarti orientasi kader-kader. Ibu-ibu ya, terutama. Pertama ada urusan di bidang pendidikan. Seperti hal itu ada PAUD. Udah jalan kan? Oke, salah satu. Yang kedua bidang kesehatan. Tadi tuh screening, penimbangan, bayi balita, pemeriksaan berkala, vaksinasi. Bidang pekerjaan umum. Bu, nanti kalau di gang kampung ada jalan yang bolong, ya, ada genteng aula yang bocor, urusan oleh pos. Kebayang ya? Bukan ada, jadi manajer proyek. Berat Penambahan bidang pelayanan utama meliputi tadi pendidikan jelas macam PAUD, ya kan? Kesehatan jelas. Yang ketiga bidang pekerjaan umum. Selokan mampet. Selokan mampet urusan posyandu. Nanti teknisnya kita bahas, karena nanti akan ada badan usaha. Kalau di daerah itu ada namanya BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau di Jakarta mungkin BUMD ya, dan lain-lainnya. Memang ada gerakan dan juga pekerjaan di bidang itu. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa ini regulasi baru, jadi jangan heran bahwa posyandu termasuk mengurus bidang pekerjaan umum. Oke, yang keempat belum selesai, bidang perumahan rakyat. Jadi kalau ada orang gelandangan tidak punya rumah, urusan pos. Ada rumah nyempit nggak layak, urusan. Kemudian bidang Transtimo Limas, ketentraman, bidang Transtimo Limas. Hansip markas ini Posyandu. kalau dulu saya bilang ada poskam, sekarang poskam ini bagian dari Posyandu. jadi siapa? Jadi hansip sekaligus. Nanti kita bahas. Ini yang penting kita sampaikan dulu nih isi regulasinya ya. Yang berikutnya adalah bidang sosial. Ini urusan PKH misalnya. Di Jakarta ada PKH nggak? Program keluarga Harapan. ada ya. Itu contoh saja, contoh. Termasuk bantuan-bantuan sosial daerah, urusan BPJS, segala macam urusan pos. Are you ready guys? Siap. Siap kagak? Jadi ini kebijakan bertujuan memperluas peran posyandu dari fokus kesehatannya itu tadi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih holistik. Holistik ini artinya menyeluruh. Jelas ya? Oke. Slide berikutnya. Nah, inilah pasal-pasal yang tadi menentukannya. Tertuang apa itu pos pelayanan terpadu, apa itu lembaga kemasyarakatan desa. Slide berikutnya. Lewat saya ingin kutipan kader saja. Oke. Ini tadi ya yang 6, pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan umum ada dalam pasal 12 Permendagri nomor
13 tahun 2024. Jadi tadi bukan karangan ya, di dalam peraturan. Slide berikutnya. Oke, sekarang saya bicara tentang kader. Jangan sampai keder. Kader tidak boleh. Oke. Sekarang tugas kader meliputi melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya. Jadi ada pendidikan, jadi kader itu bermacam. Berarti ada kader pendidikan, ada kader kesehatan, ada kader pekerjaan umum, ketertiban sosial, kader apa lagi tadi itu? Dan 6. Jadi kader nih melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya. Berarti ada beberapa kategori dari kader. Yang kedua, mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu. Harus ada lokasinya. Kemudian yang ketiga, melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selama ini udah ada fungsi pencatatan belum dari kader? Ada ya? Oke. Yang keempat, melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal. Nah ini yang kita sebut tadi. Kenapa kita harus siap? Karena harus melakukan fungsi komunikasi, informasi dan edukasi. KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Yang kelima, mengompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus posyandu. Bapak Ibu, ada posyandu itu ada berapa macam? Dulu ada istilah posyandu utama, purnama gitu ya. Masih? Oke, pengurusnya beda-beda ya. Level dan tingkatannya, ada pembina, ada pengurus gitu ya. Fungsi yang kelima, Bapak Ibu harus siap memberikan laporan secara berkala. Jadi pekerjaannya simple atau lebih kompleks? Oke, are you ready? Siap. Good. Slide berikutnya. Supaya ready, saya kasih kisi-kisi. Kira saya ada waktu? Berapa menit lagi? Saya mau 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit saya ingin menjelaskan gini, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya di antara sekian puluh kita itu dibedakan menjadi 5 kategori. Oke, anggaplah di ruangan ini ada 100 orang, mungkin kita hanya 30 orang ya. Anggaplah 100 orang. Sama halnya ribuan orang di RT RW kita. Sama halnya ratusan ribu orang di kecamatan kita. Sama halnya jutaan orang di DKI Jakarta. Sama halnya ratusan juta manusia di Indonesia. Selalu ada 5 kategori dari manusia kita. Seperti dalam ruangan ini, ada 5 karakter kita yang ada. Tidak perlu kita sebut siapa orangnya, tapi karakter pertama orang itu ada yang disebut inovator. Inovator itu di antara 100 orang jumlahnya tidak banyak, hanya 3 atau 5 orang. Jadi kalau ada 100 orang yang kita nih, 100 orang, cuma 3 atau sampai 5 orang saja yang sebagai inovator. Apa ciri-ciri inovator? Selalu punya ide, gagasan, solusi. Kalau dia minum aqua, botol aqua sisa minuman tidak langsung dibuang, bisa dibuat sesuatu. Botol aqua bisa menjadi apa? Banyak ya? Macam-macam. Bisa nggak untuk bikin jadi pot? Bisa untuk kerajinan tangan? Untuk sesuatu yang bisa didaur ulang? Yang punya ide itu adalah dia tidak bisa berhenti melihat sesuatu, dia harus berbuat. Lihat masyarakatnya kalinya kotor, jorok, ini gimana caranya nih? Mungkin gak bisa jernih tapi bersih. Nah itulah inovator. Jumlahnya tidak banyak, selalu punya ide, gagasan, berorientasi solusi, dan bersama orang mengajak untuk bergerak. Kelompok yang pertama sedikit, yang kelompok kedua juga sedikit, yang disebut dengan early adopters. Pak Ibu nih, nama kerennya early adopters. Nama keren lainnya adalah agent of change. Apa artinya? Agen perubahan. Agent of change.
Agen berubah. Berarti orang yang mau berubah. Nama kerennya lagi adalah bridger, penjembatan. Nama yang paling media darling adalah influencer. Nih, nama lain dari ini. Nama lokalnya di ruangan ini adalah kader. Betul? Aplaus dong buat kader kita. Kader itu bukan sekedar bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris, cadres. Tapi bukan keder ya, beda sama keder. Kader tidak boleh keder. Nama sinonimnya agent of change, sinonimnya bridger, sinonimnya influencer. Di sini disebutnya early adopters, orang yang pertama kali menjembatani perubahan. Itu adalah kader. Orang inilah yang paling cepat masuk surga. Karena apa? Ciri-cirinya 4. Ciri-cirinya 4. Coba nih kader atau kita semua. Pertama, kepo. Ciri kader itu harus kepo. Nggak bisa lihat orang itu bisik-bisik di pojokan. Lu pada mau apa sih? Pasti mau tahu atau mau tahu banget. Lihat barang baru, pengen tahu belinya di mana. Lihat sesuatu yang baru, pengen tahu, pengen nyoba ini barang apa, berapa harganya, ada gosip apa sih? Kepo, ciri pertama. Kader dalam konstruksi yang positif harus tahu. Nama kerennya willing to learn, mau belajar. Itu namanya kepo. Yang kedua, banyak ngomong. Nama lainnya banyak ngomong apa? Comel ya, cerewet. Kader itu harus begitu. Diceritain 1 meter, 1 kilo panjang ceritanya. Dalam konstruksi yang positif itu disebut sebagai amplifier atau speaker. Dia di samping mau mendengar dan belajar, tapi mau berbicara dan menyampaikan, maka disebut speaker. Ya, betul kan? Harus begitu. Yang ketiga, kader itu adaptif. Adaptif itu apa maknanya? Disuruh masuk mall bisa tidak? Jalan di atas catwalk bisa. Turun ke kebun harus bisa. Masuk kondangan bisa. Disuruh jadi ustazah harus bisa. Tapi juga diajak masuk gorong-gorong juga itu namanya adaptif. Oke, itu ciri yang keberapa? Ketiga. Ciri yang keempat, damai jiwa, lapang dada, gagah orang, tidak jatuh karena dihina dan dicerca, tidak terbang karena dipuja dan dipuji. Pernah nggak kader merasa disepelekan orang? Sering. Bapak Ibu, sabar nggak? Pernah nggak diucapin terima kasih orang? Adalah. Dipuji orang? Adalah. Tapi terbang nggak dengan dipuji? Jatuh nggak ketika dilecehkan atau dihina? Sabar nggak? Damai nggak jiwanya? Coba ya, lapang nggak dadanya? Ini ciri kader. Iya deh semua. Dan ini yang menyebabkan kader masuk surga. Amin ya Rabbal. Ini bukan kata Hermawan, kata Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kutip ya di penghujung surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil siapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada yang bernama mutmainnah? Enggak ada ya? Nafsul mutmainnah itu artinya jiwa yang tenang, orang yang damai, lapang dadanya.
dipilih sebagai hamba dan dipanggil masuk surga. Itulah hebatnya. Kader udah masuk surga, para birokrat pengen juga nggak masuk surga? Pengen dong ya. Kita semua pengen masuk surga. Jadi itu adalah ciri yang kedua sebagai early adopters. Karena apa? Masyarakat kita, kelompok yang ketiga, sebagian besar mau mengikuti perubahan. Jadi kalau kayak tadi itu kita memiliki posisi yang sudah 6 bidang tugasnya, kemudian ada pembagian perannya, ada orientasi tolak ukur atau standar pekerjaannya, capaian standar pelayanan minimalnya, masyarakat itu pasti ikut. Namanya early majority. Di antara 100 orang, 34 orang pasti ikut. Hanya ada yang duluan, ada yang belakangan. Duluan namanya early majority, yang belakangan late majority. Jadi yang ini wait and see. Masyarakat itu sebagian besar ada yang mau menerima cepat, ada yang nanti dulu dah, lo oke baru gue ikut. Contohnya vaksinasi COVID. Waktu vaksinasi COVID ada nggak yang ikut divaksin duluan? Ada nggak yang maunya nanti saja? Lebih banyak lagi, lu dulu udah divaksin, lu kagak nyaho baru gue ikut katanya. Nah itu namanya late majority. Tapi masyarakat kita itu sebagian besar mau berubah, mau ikut, mau untuk kebaikan dan perbaikan itu. Yang terakhir namanya lega. Ini namanya non adopters. Ini yang kepala batu. Yang batu aja tidak seperti kepala. Ya. Jadi jumlahnya sih tidak banyak. Di antara 100 orang 5 maksimal 14 orang. Itu orang-orang tuh yang kepala batu. Kalau sampai sekarang ada nggak sampai sekarang orang yang nggak divaksin? Ada. Ada ya. Nah itu dia non adopters. Air kalau dia kasih batu berpuluh tahun, beratus tahun, batunya bolong tidak? Bolong. Ini orang diingatin kuping kiri, mental lagi nggak sempat ke kuping kanan. Itu namanya lega. Biasanya nyebarin hoax, biasanya gosip, biasanya nolak, tidak mau dengar, apatis, ada, tapi tidak banyak. Maka itu dalam komunikasi perubahan perilaku, Bapak Ibu optimislah, karena inovators dan early adopters-nya adalah orang-orang terbaik yang punya wasilah kebaikan dan insya Allah untuk perbaikan negeri. Aplaus buat kita semua. Slide berikutnya, mungkin terakhir. Oke, sekarang saya ingatkan kembali. Sekarang now we facing super smart society. Kita akan bergaul dengan alat yang terotomatisasi. Alkes itu akan tiba-tiba masuk ke medical record, bisa dibuat informasi sedemikian cepat. Semua data-data terkoneksi menjadi satu data. Bahkan lewat smartphone kita bisa menggunakan AI, artificial intelligence. Anak-anak kalau ngetik skripsi tesis cepat sekarang karena punya ChatGPT. Semua basisnya big data. Super smart society. We are now facing super smart society. Jadi sekarang smartphone masih touchscreen, nanti untouchable. Ya, oke. So guys, are you ready? Siap. Kita menghadapi perubahan dengan optimis. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.